Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Kakak. Di video pembelajaran kali ini, Kakak akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Saling Menasihati dalam Islam. Yang mana di dalam materi pembelajaran kali ini, Kakak akan menyampaikan 3 poin penting, yaitu mengenai tabligh, khotbah, dan juga dakwah. Nah, semoga saja di dalam video pembelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menambah keilmuan kita ataupun pemahaman kita mengenai tabligh, khotbah, dan juga dakwah. Oleh karena itu, langsung aja lanjut ke materi pembelajarannya. Nah, materi pembelajaran yang pertama yaitu berkaitan dengan khotbah. Apa sih pengertian dari khotbah? Nah, jadi pengertian dari khotbah yaitu memberi nasihat dalam kegiatan yang berhubungan dengan ibadah. Misalnya seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, dan juga biasanya di acara pernikahan itu terdapat khutbah terlebih dahulu, dan juga masih banyak ibadah-ibadah lainnya yang diawali dengan bacaan khutbah. Nah, selanjutnya pengertian khutbah menurut istilah. Nah, jadi pengertian khutbah menurut istilah yaitu kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan ataupun kesunahan ibadah. Nah, untuk yang kedua yaitu mengenai tabligh. Nah, jadi pengertian dari tabligh yaitu menyampaikan dan memberitahukan dengan lisan. Nah, sedangkan pengertian dari tabligh menurut istilah yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam ataupun lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, di poin terakhir ini yaitu mengenai dakwah. Apa sih pengertian dari dakwah? Nah, jadi pengertian dari dakwah yaitu memanggil, menyeru, serta mengajak pada sesuatu hal kebaikan. Adapun pengertian dakwah menurut istilah. Nah, jadi pengertian dakwah menurut istilah yaitu kegiatan mengajak orang lain, seseorang, ataupun lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan ataupun perbuatan. Adapun ketentuan-ketentuan saat melakukan khotbah. Nah, orang yang melakukan khotbah dinamakan dengan khotib. Nah, seorang khotib itu harus memenuhi syarat, diantaranya yang pertama yaitu seorang khotib itu harus beragama Islam, sudah baligh, berakal sehat, dan mengetahui ilmu agama. Nah, itulah yang termasuk ke dalam syarat seorang khotib. Nah, selanjutnya mengenai syarat dua khotbah. Nah, saat melakukan dua khotbah itu terdapat beberapa syarat ataupun ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, diantaranya yang pertama yaitu khotbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Nah, jadi saat melakukan khotbah itu harus dilaksanakan ketika sudah masuk waktu zuhur. Nah, untuk yang kedua, khotib duduk di antara dua khotbah. Nah, jadi ketika di antara dua khotbah seorang khotib itu harus duduk karena itu termasuk syarat saat melakukan dua khotbah. Nah, biasanya pada waktu melaksanakan sholat Jumat. Nah, untuk yang ketiga, khotbah diucapkan dengan suara yang keras dan juga jelas. Nah, jadi seorang khatib itu harus menyampaikan khotbah dengan suara yang keras dan juga suara yang jelas. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang-orang yang mendengarkan khotbah bisa memahami isi dari khotbah yang disampaikan. Nah, untuk syarat yang terakhir yaitu tertib. Nah, tertib itu artinya apa? Nah, jadi tertib itu artinya berurutan. Nah, jadi saat melakukan khutbah itu harus tertib, harus berurutan.
Nah, untuk selanjutnya yaitu rukun khutbah. Nah, jadi saat melakukan khutbah itu terdapat beberapa rukun, diantaranya membaca hamdalah. Nah, jadi saat melakukan khutbah yang pertama yaitu membaca hamdalah, yaitu bacanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, setelah membaca hamdalah selesai, maka dilanjutkan dengan membaca syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Nah, setelah membaca syahadat, maka dilanjutkan dengan membaca sholawat. Nah, setelah membaca sholawat, maka dilanjutkan dengan berwasiat takwa. Nah, setelah itu membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah, dan yang terakhir berdoa pada khutbah yang kedua. Selanjutnya tablik. Tablik artinya yaitu menyampaikan. Nah, orang-orang yang menyampaikan disebut mubalik. Nah, adapun ketentuan bagi seorang mubalik diantaranya yang pertama, syarat bagi seorang mubalik yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Dan yang terakhir, mendalami ajaran Islam. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu dakwah. Nah, arti dari dakwah yaitu mengajak. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan dakwah disebut dengan dai. Nah, di dalam berdakwah itu terdapat dua metode, yaitu dengan lisan dan dengan perbuatan. Syarat-syarat bagi seorang dai, yang pertama seorang dai itu harus beragama Islam. Yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal, dan yang terakhir mendalami ajaran Islam.